Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, yaitu channel istighfar.id. Ya, eh, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin ngomongin yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, bisnis, dan digital. Oke, eh, kenapa sih mobil listrik belum benar-benar meledak di Indonesia, padahal kelihatannya makin banyak di jalan? Ya, jawabannya itu masalah harga, teman-teman. Serius. Harga segitu tuh belum masuk akal untuk masyarakat eh, Indonesia. Kenapa mobil listrik masih belum laku padahal program untuk memiliki mobil listrik sudah ada dari pemerintah dan dunia pun sudah banyak yang menggunakan mobil listrik, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Data dari Gaikindo alias Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia bilang bahwa harga rata-rata mobil listrik di Indonesia itu masih kemahalan, sekitar 500 juta ke atas. Artinya bahwa eh, mobil listrik yang sudah ada di masyarakat di pasar Indonesia itu harganya 500 juta ke atas. Sementara pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per tahun ini cuma sekitar 5.000 US dollar atau setara dengan 80 jutaan saja. Lah, ya jelas kalau mobil listrik harganya 600 juta, siapa yang mau beli, teman-teman? Ya mungkin akan pilihannya di mobil bensin ya, teman-teman, yang kisaran harganya masih di angka di bawah 300 juta itu masih banyak. Ya 100 sampai 300 juta itu masih banyak, teman-teman. Tapi kalau angkanya sudah di atas 500 bahkan 600 juta mungkin akan berpikir ulang ya, teman-teman. Ketua Gaikindo Pak Yongki Sugiarto bilang langsung kalau mobil harganya udah masuk 300 juta ke bawah baru dia itu mulai bisa menyentuh pasar luas. Disitulah daya beli masyarakat Indonesia berada. Karena masyarakat Indonesia ini daya belinya, teman-teman, untuk mobil listrik itu ada di range antara 100 sampai 200 juta. Maka kalau ada produsen mobil listrik dengan harga segitu, ya mungkin akan boom dan banyak pembelinya, teman-teman. Tapi juga jangan salah, teman-teman. Udah ada kok mobil listrik murah di Indonesia, contohnya kayak Wuling REV dan Ceres E1, dan ini yang terbaru nih ada namanya Etowan dari BYD, teman-teman. Harganya itu 195 juta untuk yang tipe dynamic dan ada yang 200 kurang lebih 230 atau 340 jutaan ya untuk tipe yang premium, teman-teman. Tapi kenapa kok masih juga belum booming mobil listrik ini, teman-teman? Jadi masalahnya seperti ini, teman-teman. Mobil-mobil ini ukurannya itu kecil-kecil, teman-teman. Fiturnya juga terbatas, lebih cocok untuk city car, bukan untuk mobil keluarga. Jadi banyak orang yang mikir, wah kalau cuma untuk sendiri, ya oke. Tapi kalau untuk keluarga, ya otomatis nggak bisa masuk, teman-teman ya. Mungkin orang akan lebih memilihnya mobil bensin dengan harga kisaran 200 sampai 300 atau 100 sampai 200 itu sudah bisa mendapatkan yang 3 baris atau kira-kira bisa diangkut 7 sampai 8 penumpang, teman-teman. Nah, mobil listrik yang modelnya gede kayak SUV, MPV atau hatchback itu harganya rata-rata di atas 300 bahkan 500 juta, teman-teman. Yang udah jelas masyarakat Indonesia ya keberatan dengan harga sekian ya, teman-teman. Ini juga yang bikin data distribusi mobil listrik agak mengkhawatirkan, teman-teman. Dari data Gaikindo, distribusi dari pabrik ke dealer pada bulan Mei 2025 cuma 6.334 unit. Padahal bulan sebelumnya bisa sampai di 7.690 unit, teman-teman. Bahkan dibanding Maret 2025 yang sempat nyentuh 8.835 unit, ini artinya penjualan mobil listrik turun 17% dalam sebulan. Dan ini bukan cuma fluktuasi biasa, ini sinyal bahwa hype doang nggak cukup, teman-teman. Ya, mobil listrik memang keren, teknologinya canggih, biaya operasionalnya lebih murah. Tapi kalau harganya nggak turun-turun, orang tetap bakal milih mobil bensin atau hybrid. Apalagi sekarang ekonomi juga lagi nggak terlalu stabil. Harusnya harga mobil listrik yaitu di bawah 300 juta, teman-teman. Kalau mobil listrik harganya di bawah 300 juta, otomatis pembelinya akan meledak, teman-teman ya. Nah, ini dia poin pentingnya. Pak Yongki bilang bahwa harga mobil listrik idealnya harus di bawah 300 juta. Baru dia bisa menjangkau lebih banyak konsumen untuk masyarakat Indonesia. Ya mungkin kalau harga mobil listrik di bawah 300 juta, mungkin orang juga akan berpikir daripada beli mobil bensin dengan biaya perawatan dan BBM yang
tidak, maksudnya dengan BBM yang boros, dan juga saat ini kalau kita ngisi bensin harus antri di SPBU, mungkin akan lebih memilih mobil listrik atau kendaraan listrik, teman-teman. Coba bayangin aja deh teman-teman, kalau mobil listrik ukuran MPV atau SUV bisa dijual di harga 250 juta sampai 300 juta, lengkap dengan fitur, irit, ramah lingkungan, siapa yang nggak mau beli, teman-teman. Jadi ini adalah game changernya untuk di industri otomotif, teman. Tapi tentu ini nggak bisa jalan sendiri, harus ada dorongan pemerintah, produsen, bahkan dari teknologi baterai yang makin murah. Kita juga sebagai konsumen bisa mulai edukasi diri tentang manfaat mobil listrik biar makin siap kalau harga yang sudah ada yang lebih worth it, teman-teman. Oke, ini mungkin video yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan market mobil listrik yang ada di Indonesia. Ya mungkin harga mobil listrik dari produsennya bisa terus menekan harga sehingga masyarakat Indonesia bisa terus bertransisi dari mobil bensin ke mobil listrik, teman-teman. Oke, berikut videonya untuk berkaitan mobil listrik. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dengan informasi-informasi terbaru, terupdate yang menarik. Juga bila mana memiliki informasi yang lebih berkaitan dengan video ini, silakan isi di komentar saja. Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, di-share, like, dan di-subscribe. Baik, teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.